Hari ini kita ingin bahas sektor yang kecil-kecil cabai rawit. Harganya naik banyak, demand-nya juga naik banyak. CPO dan turunannya. Oke, update di tahun 2025 special by Ting. Dulu sawit itu mau nyentuh 3.000 ya susah, Jo. Sekarang 3.000 tuh bahasanya udah jadi support. Mungkin yang ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Buat bahan bakar. 40% dari solar yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari sawit. Demand Indonesia, sawitnya itu naik 10 sampai 15 juta kiloliter. Harga sawitnya tuh naiknya nggak terlalu banyak dari tahun lalu ke tahun ini. Tapi kok laporan kinerja perusahaan-perusahaan sawit kok bisa bagus banget? Yaitu suhunya tutorial pada Thank you teman-teman kali ini yang udah daftar ke Ting eksklusif Studio Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Ting Studio Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi. Dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di video kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Pak Samuel nih, udah lama nggak muncul nih. Ada yang nanyain di komen, Sam. Oh, ada yang nanyain ya? Pak, kemana? Oh iya. Lagi sibuk dia. Nah, hari ini kita ingin bahas sektor yang kecil-kecil cabai rawit. Oke. Nggak banyak orang tahu, tapi Indonesia kaya akan itu dan sebenarnya tuh diem-diem naik banyak, Sam. Oh, Harganya naik banyak, demand-nya juga naik banyak. Oke. Oke ya, kita nggak jauh-jauh ingin bahas seputar CPO dan turunannya. Oke. Update di tahun 2025 special by Ting. Asik. GS banget ya. Asik. Nah, mungkin kalau teman-teman sadar, nah, nanti ditampilin grafik di sini. Harga sawit itu lagi naik banyak sebenarnya dari tahun 2020 ke 2025 ya. Mungkin sebelum 2020 harga sawit kisaran berapa ringgit ya, San? Mungkin 2.000 ya? Sebelum 2020 nih, Jo, ya? 2020 ya? Itu lu bisa nyentuh kepala 3. Itu udah thank you Thank you deh ya. Itu udah thank you banget deh. Nah, kalau teman-teman lihat ya grafik di sini, setelah pandemi kebalikannya nggak pernah nyentuh di bawah kepala 3. Oh iya betul. Nah, kenapa nih kan? Kok dulu sawit sulit banget tembus di atas 3.000? Sekarang 3.000 tuh bahasanya udah jadi support. Support ya. Ya, nyentuh dikit kepala 4 lagi dia. Mantul ya dia. Mantul lagi. Tuh. Nah, kira-kira kenapa? Dan dulu sebagai teman-teman biar dapat konteks ya, sawit itu selalu menjadi minyak nabati yang paling murah. Betul. Tapi setelah 2024 nih, 2023, Nah, biasanya 2024, kan ada sawit ini itu barang-barang menjadi minyak yang nabati yang per tonnya itu bisa dibilang salah satu paling mahal. Bahkan ngalahin harga minyak nabati, sunflower, Iya. rapeseed oil, soybean oil itu kalah. Nah, kenapa nih? Nah, kita akan bahas di video ini dan kita bahas apa sih benang merah di balik kenaikan harga sawit yang luar biasa ini dari 2020 sampai 2024. Oke. Nah, sebagai konteksnya, sawit itu dipakai buat apa sih kan umumnya? Mungkin boleh ceritain dulu nggak teman-teman? Banyak ya, sangat banyak ya. Kalau kita saking banyak ya, Jo. Mungkin yang orang tahu itu kebanyakan tuh buat minyak goreng. Minyak goreng. Itu pasti ya. Mungkin di sini ada yang pernah denger tuh ada apa skincare itu juga ada turunan sawit. Oh, ada yang penonton teman-teman kita yang nge-vape. Itu salah satunya ada bahan dari itu. Ada pakai juga, Jo. Itu turunan. Dan ada juga ini, mungkin yang ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Buat bahan bakar. Bahan bakar ya. Kita ke kantong gini segala macam pakai solar kan? Solar. Nah, itu ada campuran sawitnya, Sam. Dicampur. Dicampur. Nah, itu dia teman-teman, udah ke-spill ya. Jadi dari ini semua nih, Sam, Ya. yang naik paling banyak tuh sebenarnya yang mana sih? Apakah minyak goreng? Apakah kosmetik? Ya. Apakah nge-vape karena orang banyak makan? Mungkin ya. Atau bahan bakar? Mungkin boleh langsung di-spill intinya apa sih yang sebenarnya naiknya signifikan banget? Oke, ya. Yang naiknya paling signifikan itu yang terakhir tadi gue bilang. Bahan bakar. Ya, jadi mungkin kalau tadi kan kita sempat bahas, dulu sawit itu mau nyentuh 3.000 ya susah, Jo. Ya kan? Apalagi dulu tuh isunya kan Eropa nggak mau sawit kita lah. Lu kalau jualan produk ada sawit tuh kesannya tuh malu gitu loh. Sekarang trennya udah berubah. Ya, Indonesia juga pintar ya. Kita punya sawit banyak. Ya. Ini kalau Eropa nggak mau, kita apain? Kayak gitu kan? Nggak mungkin dong minyak gorengnya kali 2. Ya goreng ayamnya 1 masa minyaknya kali 2 kan nggak mungkin kan? Jadi apa nih yang belum kepikiran? Nah, ini bahan bakar, Jo. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu, bahan bakar ini yang mendorong permintaannya, dan yang seingat saya
di lokal itu separuh permintaannya, hampir separuh itu udah didorong dari buat bahan bakar. Bener, itu bener kok. Itu benar ya? Nanti kita tampilin data di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dari 2018 sampai 2024, dulu tuh solar kita mungkin masih B10, B15. Intinya apa sih B10? Ya, 90% solar, 10% yang tadi lu bilang biodiesel berarti ya. Betul. Nah, sekarang di tahun 2020, kan udah 2025 ya. 2025 bro. Nah, sekarang 2025 itu campurannya udah berapa sih? Udah nyampe Udah OTW B40. B40. Ya, Lagi dijalanin malah ya. jalanin lah ya. Jadi teman-teman bayangin, solar kan dipakai berapa banyak? Ya. Dari campurannya cuma pakai 5%, 10%, sekarang 40% dari solar yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah dari sawit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tampilan data di sini. Demand Indonesia sawitnya itu naik 10 sampai 15 juta kiloliter. Ya, itu gede banget sebagai gambaran. Itu setengah dari demand sawit Indonesia, setengahnya dari biodiesel. Dan ini yang membuat demandnya itu naik gila-gilaan. Ya, namanya komoditas yang kayak Pak Hasan sering bilang ya, kalau nggak demand, supply. Tapi demand itu benar-benar ditopang sama dari kenaikan demand biodiesel Indonesia. Mungkin teman-teman penasaran, emang kalau demand dari luar negeri gimana? Apakah cuma ngambilin demand Indo? Ini short teman-teman, kita jawabannya langsung di sini. Indonesia itu ada ekspor juga. Kita banyak ekspor ke India, ya. Terus kemudian ke Pakistan. Tapi komposisinya itu nggak gitu naik banyak. Ya stabil aja. Jadi bisa kita simpulkan memang demand besarnya itu benar-benar naik dari sisi biodieselnya. Ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai investor, apa yang harusnya kita pikirin ya ketika kita tahu ini semua? Yang paling penting kita sebagai investor, kita kan mau nyari peluang juga. Bener ya. Jadi kan pasti kita nggak tahu ya, kita udah sempat bahas belum di YouTube ya. Kalau tadi tren biodiesel segala macam itu kan mungkin adalah beberapa teman-teman udah tahu gitu. Nah pasti ada yang nanya lagi Jo. Jadi yang berikutnya kita fokusnya ke arah mana? Bener. Oke lah. Sekarang harga sawitnya susah tembus ke bawah 3.000 karena alasan-alasan tadi. Permintaannya bertambah, pasokannya nggak nambah. Jumlah kebunnya nggak nambah. Jadi oke, ini bagus nih trennya segala macam. Lalu kemudian kan apa? Apalagi yang harus what's next? Apalagi yang harus kita pikirin? Apalagi nih angin segernya? Jangan biodiesel mulu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau bahas di sini nih, Sam. Boleh bahas ini? Tahun 2025 itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mulai investasi di pasar modal. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, Think akan mengadakan eksklusif 2 days offline workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena kami yakin di tahun 2025 ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bisa berinvestasi yang belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat lagi. Selama 2 hari tersebut, kalian akan dibimbing langsung oleh beberapa senior analis dari Think untuk menguasai investasi pasar modal. Kalian akan diajarin mulai dari apa itu value investing, kenapa kita di Think tetap pilih value investing, beserta gimana cara kita menganalisa bisnis yang bagus, beserta sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang kita rasa sangat menarik untuk kita analisa di tahun-tahun mendatang. So, daftar sekarang karena workshop ini akan kita batasi hanya untuk 100 orang pertama saja. See you di tanggal 30 Agustus. Udah lah, kita bahas sedikit. Boleh ya. Oke. Teman-teman bisa lihat fun fact aja ya. Teman-teman coba lihat laporan keuangan kuartal 1 pada sawit. Oke. Itu ada yang bagus banget, ada yang bagus biasa-biasa aja. Oke. Bakal ditampilin nggak? Jangan ya. Jangan tampilin yang sana. Jadi PR ya. Di PR. Tapi intinya coba deh. Kenapa ada perusahaan sawit yang di kuartal 1 bagus dan kuartal 2 kita yakin bisa lebih bagus nih sayang. Oke. Ada yang kuartal 1-nya biasa-biasa aja dan kuartal 2 mungkin bagus tapi nggak bagus-bagus amat tuh. Nah, apakah karena biodiesel? Tapi kan biodiesel udah banyak tahu lah. Atau jangan-jangan ada turunan sawit lagi yang naik. Mungkin boleh ceritain nggak, Sam? Ini gue boleh ceritain nih? Boleh, nggak apa-apa. Ini serius nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa. Ini gue tahu, karena gue ikutin sawit ya. Gue lumayan ngikutin dan gue kaget. Dan mungkin teman-teman ada yang kaget juga. Kenapa kaget? Sawit ini kan orang pada males lah liatnya nggak ya. Tapi ternyata laporannya bagus banget tahun ini Jo. Yang orang bikin orang kaget tuh kenapa? Harga sawitnya tuh naiknya nggak terlalu banyak ya. Dari tahun lalu ke tahun ini. Jadi kalau kita bandingin 6 bulan pertama nih, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2024, lalu kita bandingin sama hari ini, itu harga sawitnya nggak naik banyak. Bener ya. Mungkin nanti ada grafnya atau gimana, itu ya kasih lihat aja. Naiknya dikit ya, di bawah 20%. Tapi kok laporan kinerja perusahaan-perusahaan sawit yang tadi gue bilang, yang jadi PR, kok bisa bagus banget. Nah, ini nggak apa-apa nih ya, disebut ya, kuncinya sawit itu nggak hanya bisa jadi minyak sawit. Benar. Tapi kalau teman-teman lihat buah sawit itu kan ada bijinya di tengah. Nah itu juga bisa dibuat turunan diperes, ada minyak intinya ya, CPKO ya, crude palm kernel oil ya.
Nah, itu adalah turunan sawit yang nanti banyak dipakai di kosmetik, bakal dipakai buat di es krim dan segala macam. Itu banyak turunannya. Nah, itu yang lagi naik tuh. Itu yang harganya, ini orang pasti belum tahu nih, itu harganya naik 2 kali lipat. 2 kali lipat? Ya. Dari tahun lalu. Nah, mungkin koneknya gimana nih? Ini nggak apa-apa ya gue cerita ya. Apa? Kalau lu punya kebun, lu jual nih. Jadi urutannya kan lu punya kebun, Ya. lu jual ke pabrik yang kerjanya meres minyak segala macam. Nah, sebagai kebun, lu cuma ngikutin harga CPO. Yes. Artinya harga CPO naik, ya lu jual buah lu dari kebun makin mahal. Ya kalau harga CPO turun, lu jual buah lu makin murah. Waktu tender, sebenarnya simpel gitu aja. Nah, di waktu proses itu, waktu diperes, itu kan ada beberapa pabrik ya. Nanti keluarkan minyak sawit, tapi ada juga yang tadi gue bilang, keluarkan minyak inti sawit. Ya, CPKO. Nah, CPKO ini yang harganya lagi naik banyak. Nah, tapi CPKO ini tidak menjadi acuan ketika pabrik-pabrik beli dari kebun. Itu. Jadi yang terjadi adalah minyak sawit harganya stabil, ya naik dikit. Tapi turunan-turunan yang lain yang naiknya harganya lebih banyak. Dan pabrik-pabrik itu ya bayarnya tetap harganya ya cuma beda-beda dikit dibanding tahun lalu. Tapi yang ada inti sawitnya itu. Persis. Oke. Ini sedikit tambahan nih buat teman-teman. Kenapa misalnya minyak inti sawit atau palm kernel oil itu bisa naik banyak? Karena simpelnya ya itu kan dipakai untuk kosmetik. Betul. Nah, kosmetik di mana orang-orang itu biasa mengacu ke apa sebenarnya ke coconut oil juga. Ya. Di mana coconut oil karena cuacanya kurang maksimal segala macam, itu harga coconut oil naik banyak, dia cari substitusi si palm kernel ini. Ya. Dan teman-teman yang belum tahu, ini tuh sebenarnya tetap ada kaitan sama satu hal. Tahu nggak apa teman-teman? Sama biodiesel juga sebenarnya. Nah, jadi untuk di luar negeri, Indonesia kan kaya kan kelapa sawitnya. Kita produsen terbesar. Itu teman-teman udah pada tahu pasti datanya lah. Udah pernah nonton video kita dulu. Di luar negeri, ya katakanlah di negara Filipina, Eropa, mereka juga ada punya biodiesel sendiri. Tapi mereka nggak pakai kelapa sawit, ya pakai minyak khasnya mereka sendiri. Ya. Mungkin kalau di Amerika yang pakai soybean oil dibuat jadi biodiesel. Ya. Di Filipina pakai coconut oil berarti ya, Sen? Buat jadi biodiesel. Jadi nggak cuma demand kelapa sawit yang naik, tapi demand dari minyak-minyak lainnya, minyak nabati lainnya ikutan naik. Sehingga yang beririsan dengan minyak inti sawit kata si Pak Samuel tadi itu juga naiknya gila-gilaan. Ya ini ibaratnya gini ya. Misalnya contoh ya, Jo. Kita misalnya jualan ayam gitu ya, ayam katakanlah ya. Kita cuma mau dada ayamnya doang. Ya itu kan pabrik kan kayak gitu. Ya. Minyak sawit ya itu dada ayam. Tapi kan kulitnya diapain? Ya mungkin kulitnya dijual murah. Ternyata kali ini demand kulitnya tuh tinggi. Banyak yang jualan fried chicken skin nih. Iya, fried chicken skin. Bagus analoginya. Tuh yang lagi mahal sekarang. Analogi CPO dan CPKO cuma gitu doang. Kalau dada ayam itu kulitnya. Ini yang orang lupain, Jo. Dan ternyata waktu dihitung-hitung, nanti itu jadi PR aja ya teman-teman. Itu bisa untungnya lumayan ya. Apalagi kalau harganya naik 1 kali lipat. Gitu. Nah yang punya kebun, yang peternak ayamnya, dia kan cuma jual ayamnya doang kan, jadi utuh kan. Nah dia nggak peduli itu kulitnya gimana, ayamnya pokoknya yang ini jadi untungnya sih yang ngolah. Itu simpelnya. Ini tadi sangat interesting ya. I'm sure nggak banyak yang bahas. Mungkin kalau kita ngomongin sawit, biodiesel udah banyak nih, tapi belum banyak yang bahas palm kernel oil. Banyak. Pertanyaan Sam, pertanyaan sejuta umat dengan investor. Oke, kita udah nontonin podcasting nih, udah tahu nih. Oke, harus cek palm kernel oil. Setelah itu untuk kita sebagai investor, mungkin teman-teman yang nonton di rumah, apa yang harus kita lakuin setelah denger podcast kita berdua ini? Oke. Ini simpelnya nih ya. Ini nggak apa-apa ya bocorin ya. Apa? Kan tadi saya udah ceritain yang mana yang diuntungkan. Kita di Think kita sudah berhasil identify ya. Kita udah berhasil nunjuk nih. Oh, perusahaan-perusahaan yang tipe ini yang kemungkinan besar diuntungkan. Ya tugasnya teman-teman apa? Ya kerja PR. Ya mau untung kan? Artinya harus bikin daftar tuh perusahaan-perusahaan yang ini yang lagi kemungkinan besar diuntungkan. Di list down tuh satu-satu, dicatat satu-satu, dipelajari, dilihat bener-bener nggak ini menarik, bener-bener nggak labanya bisa menarik, valuasi gimana dan segala macam. Basically menurut saya itu udah homework. Nah, jadi itulah rutinitas yang sebenarnya kita harus lakukan sebagai investor all the time gitu kan. Betul. Jadi kalau kita udah tahu katanya, misalnya contoh gini, yang pertama kan nyari idenya. Ya, kita kan tadi udah tunjukin ya, oke ini kurang lebih ini bisa menarik nih. Ya, kita give the spark idea gitu. Kita udah spark idea. Yang berikutnya adalah matengin idenya. Itu tadi saya bilang, list down perusahaan tuh, lu ekap semua, lu hitung-hitung aja kasar. Kira-kira ini bisa potensinya seberapa bagus. Bandingin lagi sama harga sama dan segala macam. Itu yang biasa kita selalu ajarin di Think. Yes. Nah, dan untuk teman-teman ya, karena kita nggak bisa kita mungkin di tahun 2025, kita bilang ini tuh adalah banyak kejadian kan.
banyak banget perusahaan-perusahaan bagus dijual di harga murah, ya entah saham-saham blue chip tapi udah mungkin banyak orang tahu. Tapi banyak juga saham-saham yang kita ngomongin ini, perusahaan sawit nggak banyak orang tahu, itu juga bisa jadi potensi gede banget. Oh, pasti. Ya, dan inilah yang sebenarnya akan kita ajarin di workshop. Ya. Mungkin teman-teman bingung apa itu workshop. Tanggal 30 dan 31 Agustus 2025 untuk pertama kalinya tim itu bakal adain eksklusif 2 days offline workshop di Swiss Hotel Sixth Avenue. Ya, jadi teman-teman kalau penasaran, oke, gimana cara kita cari ide? Abis dapat ide dengerin podcasting, gimana cara kita matanginnya? Ya. Karena sekalinya kita udah ada skillnya nih, ini kan kita bisa aplikasiin ke seluruh podcasting. Betul. Kalau seminggu keluar seminggu satu ide berarti saya. Iya. Enak banget kan? Enak banget. Teman-teman kalau sekali pelajarin, ya itu bisa langsung lihat di situ link di deskripsi kita. And trust me, dalam 2 hari tersebut itu akan menjadi investasi terbaik teman-teman di tahun 2025. So join now karena kuotanya terbatas, hanya untuk 100 orang pertama saja. Ya, workshop ini eksklusif, offline dan tidak ada rekamannya. So teman-teman pastiin cek link di deskripsi kita, ada harga khusus untuk 100 orang pertama dan akan kita cap di 100 orang saja supaya workshop bisa jauh lebih kondusif dan lebih memaksimalkan pembelajaran investasi teman-teman. I think that's it. Thank you teman-teman. See you on the next chatting dan jangan lupa kerjain PR perusahaan apa aja yang kalian suka di sektor kelapa sawit. Bye bye. Bye bye. Kalau di trading atau di capital market, masuk di lawyering dan segala macam, saya pelajarin hal penting adalah ya put your emotion aside. Ya, itulah market, kenapa psikologi kita suka dimainkan. Capital market banyak adunya, adu strategi, adu duit, gitu kan. Ya, kita tahu broker-broker adu duit yang ngebit duit cabut gitu kan. Ya adu sabar juga salah satu yang saya pakai. Saya merasa nggak cocok di fundamental karena kalau di Indonesia, sorry to say, most of investornya itu misalnya fundamentalnya bagus dan segala macam, ternyata diapresiasi sama ownernya. Berarti lu adalah pihak yang akan sangat happy ketika kode broker dibuka lagi dong. Itu malah sangat mengharapkan. Cara taunya ini beneran offer yang sebenar-benarnya terlihat benar, atau ini sebenarnya ya jadi cuma order bisa tarik lagi bisa aja tuh. Justru ini hal yang menarik ya gitu ya, karena itu awal mula saya pindah ke gimana cara taunya. Pertama ya kita harus mengenali saham. Jadi kalau misalnya sahamnya beneran berisi gitu, misalnya saham-saham PP gitu, oh itu gimana pun bid offernya sama-sama aja. Fundamentalnya Pak PP, saham-sahamnya Pak PP itu kurang bagus tapi dibaguskan dalam artian Buat yang bersedih IPO dapat yang sedikit, ini caranya Bro Hengki ini bisa dipakai sebenarnya. Halo my friend, kita ketemu lagi di episode Tiger Talk dan seperti biasa kita mengundang narasumber-narasumber yang hebat yang bisa memberikan insight sehingga my friend bisa mendapatkan perspektif yang lain dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk kita. Dan pada episode kali ini kita mengundang Bro Hengki Adinata. Terima kasih sudah mau datang ke sini, Bro. Masih muda, tapi kita banyak mau gali nih dari beliau ya, karena beberapa waktu lalu kita sempat bahas mengenai salah satu saham yang lagi hype. Benar nggak? Kita akan bahas sama Bro Hengki, tapi sebelum kita ngomongin masalah market dan lain-lainnya, gue boleh tahu nggak sebenarnya backgroundnya lu tuh seperti apa sih? Sampai akhirnya lu fokus di dunia saham salah satunya nih. kalau background dulu fakultas hukum, Pak lawyer 2 tahunan baru Oke, jadi awalnya tuh dari hukum, lawyer, terus ke capital market. Betul. Itu tahun berapa dan kenapa jadi capital market? Lulusnya tahun 2019, langsung kerja 2 tahun, COVID hit kan, nah, terus dari sana belajar saham. Baru ketika COVID lagi rame, baru saya mengenal saham, karena teman-teman pada stres, wah BRI saya nih, wah gimana nih gitu ya kan, baru saya, kenapa sih kamu gitu kan, baru saya pelajarin itu. Ketika saya pelajarin itu awal-awal ya jatuh cinta, selain jatuh cinta karena logiknya ya, kok make money very easy gitu, ada kan. Jadi dari sana baru mendalami, ternyata saya rasa cocok karena lawyer menggunakan logik bukan dan Bagikan. Berarti kalau misalnya gue boleh tanya, waktu lu masuk ke pasar modal itu tahun 2021 ya, berarti pas lagi rally ya market ya? betul. Post COVID berarti kan itu kan? Betul.
orang banyak yang stres ya karena pada saat itu kan lu ngelihat hal seperti kayak butuh Februari kan ARB terus kan pada saat itu kan. Nah, waktu lu masuk ke capital market, analisa lu itu gimana? Karena lu kan yang namanya lawyer kan pasti lu harus apa ya, segala sesuatu kan harus benar-benar terstruktur lah ibaratnya. Lu nggak mungkin main tebak-tebakan kan? Ya. Apa yang lu pakai analisa pada saat itu? Oke, dari awal-awal saya belajar fundamental terlebih dahulu. Di fundamental, teknikal lah semua saya pelajarin. Karena namanya lagi semangat, lagi dihargain duit, udah duit hijau. Jawabannya naik ya? Iya gitu. Jadi ya, tapi ya most of it saya berani bilang awal-awal ya masih unsur tebak-tebakannya masih banyak. Fundamentalnya masih raba-raba, masih dengar wah ini ngomong apa, jadi baru makanya rally enak awal baru di humble gitu, klasik lah ya gitu. Oke, sebelum lu dapet apa ya dapat pajang dari market, Betul. gue tau nggak lu waktu itu pelajaran fundamental itu seperti apa? Apakah sedalam apa lu belajar fundamental itu? Nah, itu belajarnya sulit tapi nggak saja. Itu yang jadi masalahnya. Tapi untungnya ya udah untung banyak, jadinya lossnya ya profit. Oh, oke. Oh, jadi karena pada saat 2021 saat kita lagi rally-rallynya, lu pakai justifikasi apapun pasti kan bisa naik kan. Nah, karena lu ngerasa lu pede dengan apa yang lu lakukan itu, lu rasa gampang ke depannya. Tapi rasa enggak? Ternyata karena ya market jadi rasional ya gitu. Dari irasional makanya bullnya luar biasa jadi rasional, jadi ya yang ternyata kita sebenarnya nggak salah belum salah, sebenarnya salahnya semua tidak. Jadi pas lu pindah, sorry gua nggak mau pindah dulu ya, lu sadar bahwa cara fundamental lu itu salah itu momen seperti apa ya? Sorry ini gua mau gini kenapa? Karena ketika lu ngomong lawyer, gue jadi kepikiran mantan partner Warren Buffett yang sudah almarhum ya, Harry Munger ya. Jadi dari lawyer, capital market, fundamental. Tapi justru lu malah nggak memperdalam tuh fundamental. Apa yang bikin akhirnya lu ngajak ke fundamental? Oke. Saya merasa nggak cocok di fundamental karena kalau di Indonesia sorry to say most of investornya itu masih ya hitungan di bawah 5%. Jadi, artinya dan saya menemukan banyak perusahaan yang valuasinya itu misalnya fundamentalnya bagus dan segala macam. Ternyata diapresiasi sama ownernya dan sama marketnya yang karena market kita belum dewasa gitu. Berbeda dengan ya kalau Harry Munger di luar kan menggunakan ya fundamental yang ada value misprice dan segala macam. Karena most of US 90% orang itu ngerti investasi. Jadi mereka bisa retailnya investornya itu bisa menghargai wah ini beda dengan kayak kita, makanya banyak yang fundamentalnya bagus. Kenapa sekarang baru rally? Kenapa enggak kemarin baru rally? Karena ya belum ada kepentingan dari market owner. Mereka belum ada jadwal, dari sana lah mungkin baru saya pindah ke aliran analisa transaksi kalau gitu. Bukan teknikal apa? Analisa transaksi. Betul. Transaksi itu gimana? Analisa transaksi ya mungkin yang paling gampang teman-teman tahu yaitu broker. Siapa yang beli, siapa yang jual gitu kan. Asingnya mainnya gimana, bid offernya gimana. Tapi lebih saya tekankan ke bid offer. Ke bid offernya. Berarti lu adalah pihak yang akan sangat happy ketika kode broker dibuka lagi dengan Itu malah sangat mengharapkan. Kalau bisa ya gitu ya kan. jadi kalau regulator nonton ini, Iya. lu mau kasih pesan bahwa kalau bisa segera dibuka gitu. Tolong ya, itu masa-masa manisnya gitu ya kan. Cuman ya pasti kalau pemainnya akan berusaha mengkelabui lah. Karena kalau kita tahu broker dulu ada banyak variasi broker-broker yang buat unquote ya disengaja sembunyikan. Karena mereka nggak akan mau polos telanjang. Cuman ya ini menarik, jadi fair. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih bro, pasti kan yang nonton kan berpikir kan, ini kadang ngeliatnya, maksudnya bid offer kan bisa aja itu kan belum match. Gue order nih misalnya, gue taruh 50.000 lot, gue nggak jadi ketarik. Nah, cara taunya, gue nggak tahu ya lo mau share apa enggak ya. Cara taunya ini beneran bid offer yang sebenar-benarnya terlihat benar, apa ini sebenarnya ya jadi cuma order terus tarik lagi bisa aja tuh. Justru ini hal yang menarik ya gitu ya, karena itu awal mula saya pindah ke analisa transaksi. Dulu saya ada main saham, sahamnya bukan fundamental,
kan untuk trading. Nah sahamnya waktu itu MLPL film belum rally. Saya lihat loh ini bidnya tebal-tebal gitu. Buy logic, ya kan kalau buy logic, wah ini banyak yang mau beli, nah, harusnya naik. Buy logic, ternyata bin salabin terus hilang di withdraw gitu ya kan. Saya kaget gitu loh, saya kaget ternyata bisa dimanipulasi. Tuh dicabut langsung terjun bebas. Terus ada influencer sebelum dicabut ini bagus, bla 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 bla, cabut. Oh ternyata saya baru tahu gaya mainnya. Jadi gimana cara taunya? Pertama ya kita harus ada yang emang doyan itu harusnya bitnya cuma seperti tebal-tebalin. Nah itu biasanya saham-saham yang sebutnya goib. Kalau goib kita hindari. Oke. Tapi kalau misalnya sahamnya beneran berisi, ya, misalnya saham-saham PT itu, kan, itu gimana pun bid offernya sama-sama dan rame orang transaksi. Biasanya saya lihat brokernya ya siapa yang jual gitu. Kalau market jual, artinya yang nampung ya kalau market itu ya asing ya itu market maker ya. Yang penting intinya retail jual itu satu hal. Jadi ya saya kurang lebih lihat seperti gitu. Oke, sebelum gue ngomong masalah itu baru ya. Tadi kan lu bilang masalah bid offer tadi ya. Kan dia bisa dicabut, tapi untuk saham-saham tertentu dia akan stay gitu. Dia nggak hilang. Berarti lu menghafalin semua emiten-emiten, oh ini oke, ini enggak. Jadi lu tandain gitu loh ibaratnya. Bener nggak gitu? Bener. Saya tiap hari liatin ya seluruh emiten harus saya liatin ya. Cuman yang kalau yang udah jelas-jelas nggak jelas ya udah skip aja. Lu keluar dari watchlist berarti? Ya keluarin dari watchlist. Ya most of it saya tiap hari liatin. Jadi kalau misalnya ini mungkin juga buat kan ya. Ketika ketemu satu saham, ini gue ambil contoh ya. Let's say saham ABC lah. Nah, gitu. Dia bidnya ada nih 1000. Lu ngeliat, lu perhatiin nih, kan dalam hari itu let's say lu nggak punya posisi kan. Ini tadi gue baru lihat nih. 1000. Tiba-tiba lu perhatiin nilai transaksi nggak bertambah, tiba-tiba bid hilang, bener nggak? Bener ya? Ya. Tapi kalau bid hilang nilai transaksi bertambah berarti kan ada yang jual dong, ada yang makan, bener nggak? Tapi ketika nilai transaksi tidak bertambah, bitnya hilang semua, tiba-tiba harganya kayak berantakan, itu langsung skip. Oh iya, manipulasi. Ya walaupun di Indo mau dibayar regulasi dilarang manipulasi kan. Tapi manipulasi ya itu pahitan yang benar. Ya kita bisa memanfaatkan hal itu. Kalau nggak ada orang-orang kayak mereka yang market makerin, ya sahamnya nggak akan kemana-mana gitu. Contoh ya saham beli dia pasang bid gede gitu, nggak ada yang mau makan terus pasang offer mungkin belum ya cost of time-nya kan banyak banget kan. Kalau let's say itu fundamentalnya bagus tapi cost of time kamu bisa looping ke tempat lain. Oke, sebelum kita pindah transaksi lagi ya, gue penasaran. Berarti lu adalah tipe orang ini, oh mau sahamnya fundamentalnya sorry to say ya nggak jelas pun selama nilai transaksi karena cukup rapi berdasarkan parameter yang lu taruh, lu akan terlibat. Iya apa enggak? Tidak sepenuhnya iya, karena ada beberapa yang transaksinya rapi tetapi repo, saham-saham repo gitu. Itu saham-saham yang saya hindari. Saham repo, saham-saham yang nggak ada partisipan market. Misalnya transaksi 200 miliar, semua 200 miliar tuh dia gitu. Nah, itu kan bisa dicek kan, kita lihat boxnya, gitu, gaya makannya. Biasanya kayak gitu sahamnya taruh bid misalnya 100.000 langsung disiram, taruh lagi siram, kalau nggak taruh over langsung dimakannya, kurang lebih kayak gitu. Itu kan Jadi dia juga yang makan. betul. Nah, itu biasanya mau naik mau gimana, karena kalau misalnya saya masuk gede nasibnya pasti berbeda. Oh, oke, gue ngerti sekarang. Berarti emang nilai transaksi besar, tapi lu juga harus perhatiin bagaimana cara transaksi itu bisa match juga berarti ya. Betul. Apakah cuma beberapa kali transaksi itu pasti lo kan aneh ya. Tapi kalau track Saya
pikir membuat website itu mahal, harus belajar sendiri dari nol. Tapi Hostinger bikin semuanya jadi jauh. Hai bro, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Ya, lumayan dapat jualan hari ini. Baksonya sudah hampir habis. Tapi, aduh, capek juga rasanya nih. Mending istirahat aja di sini sebentar. Siapa tahu ada pembeli datang. Tadi itu apa ya? Seperti ada bayangan lewat. Waduh, jadi merinding nih. Bro, lihat tuh. Rombong bakso. Ada orangnya nggak? Orangnya lagi pergi, bos. Orangnya lagi pergi, bos. Orangnya lagi pergi, bos. Udah. Bro, orangnya lagi pergi tuh. Periksa. Tangkap, bos. Nah, ini dia. Ayo cepat, kita kabur. Hah? Uang hasil jualan? Siapa yang ambil ya? Jangan-jangan diambil sama pocong. Tapi, mungkin pocong ambil duit. Jangan-jangan itu pencuri berpakaian pocong. Ini tidak boleh terjadi. Aku akan melakukan perhitungan dengan orang itu. Kita sudah dapat duit nih, bos. Kita sudah dapat duit, bro. Makan-makan. Nah, ini dia warung makan.